sedang menuntut ilmunya Allah, ibu ini mendapatkan ilham dari Allah. Mendapatkan ilham dari Allah di dalam mimpinya bahwa sebentar lagi anaknya akan dikembalikan kepada Allah. Lalu beliau keluar dari rumahnya, datang ke makbarah, ke tempat pemakaman, dicari yang namanya tukang gali kubur. Dia bilang, "Tuan, tolong galikan kubur. 3 jam lagi saya akan dipakai lubang tersebut." Lalu tukang kubur ini bangkit dari tempat tidurnya, dia gali. Udah sampai 3 jam, betul ada jenazah yang datang, ibu ini pun ikut di dalamnya. Lalu tatkala beliau, si ahli kubur ini dengan yang gali kubur, yang biasanya kalau tukang gali itu, dia yang gali, dia ikut juga masuk ke dalamnya. Dia yang juga naruh jenazahnya. Saat dia menaruh jenazah tersebut, dalam waktu hitungan detik, jenazah ini ditarik oleh 2 cahaya, lalu dia pingsan. Saat beliau terpingsan, bangkit, digotong oleh para peziarah, diajak lagi keluar, sampai dia siuman, dia tanya, "Ibu, apa yang dilakukan oleh anak ibu sehingga saya tidak lagi melihat jasad, kecuali jasad tersebut diambil oleh 2 cahaya?" Ibunya cuma tersenyum, "Wallahu a'lam," katanya. Dapat beberapa bulan, ibu ini datang lagi ke tukang gali kubur. "Wahai tuan, tolong 1 jam lagi galikan kubur 1 lubang lagi." Tatkala setelah dia bergali, datanglah 1 jam ini jenazah dengan rombongannya. Anak keduanya kepanggil kepada Allah. Yang kedua sama, tapi si tukang gali kubur enggak ikut kaget kayak yang pertama. Gimana enggak kaget? Orang ada di dalam liang lahat, jenazah lengit. Yang kedua, begitu saat jenazahnya ditarik lagi oleh 2 cahaya, dia memberanikan diri. "Ibu, tolong jelaskan kepada saya, apa yang dilakukan oleh 2 anak ibu ini? Bukankah ini adalah kedua anak ibu?" "Ya, dia adalah kedua anak saya. Yang sebelumnya dia dipanggil oleh Allah, dia adalah seorang santri yang sedang menuntut ilmunya Allah. Lalu anak saya yang kedua ini, dia orang yang bodoh, tidak ta'lim, tidak tahu bagaimana dekat dengan ulama, tidak pernah datang ke majlis ta'lim. Tapi beliau seorang pedagang yang tadinya dia menebang pohon, dijadikan kayu, lalu dijual untuk memberikan nafkah kepada adiknya untuk menuntut ilmunya Allah. Keduanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan mulia, rezekinya, jasadnya. Bagaimana kedua orang tuanya kelak di yaumil qiyamah?" Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sudah paling benar nitipin anak di pondok pesantren. Sudah paling benar. Kita lihat sekarang di dunia luar, la ilaha illallah, anak yang durhaka sama orang tua banyaknya setengah mati. Apalagi anak kalau diajak bicara melotot-melotot. Ada anak yang begitu, ada. Colok matanya. Aku takut banget sama anak lu ah. Anak sekarang berani-berani kalau ngomong pakai kebun binatang juga ikut. Bukan orang sini mah santrinya soleh-solehah semua. Ibunya juga di sini ibu-ibu bidadari sorga. Tapi bohong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap pengorbanan itu karena buah dari cinta, betul? Ibu bapak cinta sama anak, betul? Tapi jangan terlalu cinta dong. Cintanya sama anak, kasih satu harapan, bagaimana dia kelak dewasanya akan punya tanggung jawab. Orang tua sekarang apa yang diinginkan anak kasih, apa yang dimauin beri. Nanti udah gedenya kalau dirongrong jangan salahin anak. Kenapa? Orang tuanya yang berdiri. Yang pertama, kalau lagi makan pasti yang dijajalin bukan nasi, YouTube sayurnya rendang. Begitulah. Kenapa sih Bu, kalau lagi anak makan kita tuh nyuapinnya harus pakai YouTube? Kenapa? Coba kasih tahu saya. Biar apa? Biar anteng. Gak lari-larian. Mau saya kasih amalan biar anteng, mau? Cekek. Gak ada sejarahnya anak kecil anteng, dia gak ada.
kecilan dulunya. Cari anak kecil yang hidupnya anteng, pasti bermasalah kejiwaannya. Pasti. Gua sampai gini hari aja masih gatel. Gua masih lari sono lari sini, udah 3 minggu gua nggak pulang-pulang, persis banget kayak Bang Toyib. Kadang-kadang saya lupa bilang sama saya punya sahabat yang bawa mobil saya, Nam, lu lupa jalan pulang nggak, Nam? Gua kadang suka lupa jalan pulang, Nam. Tapi subhanallah, lihat orang yang menuntut ilmu, adik santri-santriwati tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Nggak perlu sampai ke negeri Cina, ke Darul Quran. Insya Allah keluar jadi anak yang saleh-saleh. Dengan tekad yang baik, menuntut ilmu, mencari keberkahan ilmunya Allah, mencari keberkahan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat santri-santrinya Nabi. Lihat mereka yang terus-menerus menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman yang kokoh, tidak ada yang bisa membayar keimanan mereka. Kalau kita kan beda, 2024 200.000 juga ganti iman kita. Betul nggak? Iman kita ini kadang labil. Iman manusia kadang naik, kadang turun. Kalau kita banyakkan naik, banyakkan turun. Itu lo sadar, alhamdulillah. Rata-rata kalau orang ditanya makin naik, makin turun. Rata-rata naik. Iya, hidup susah. Orang hidup susah, iman naik. Dikit-dikit sholat duha, dikit-dikit minta sama Allah. Dan saya juga bingung kalau ibu-ibu, bapak pada minta rezeki banyak, buat apaan sih? Setiap minta, ya Allah banyakin rezeki kami. Lu buat apaan? Lu rezeki banyak-banyak buat apa? Mintanya serba cukup aja. Cukup punya mobil 5, cukup punya rumah 6, cukup punya istri 4. Setuju ya, setuju. Hidup serba cukup, alhamdulillah. Ini minta rezeki banyak, Allahumma adeni, di hari ini, siang di hari kita minta sama Allah, ya Allah rezeki kami banyakkan rezeki kami ya Allah. Mau rezeki banyak? Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Saking banyak, senang gak? Kaget gak? Kena jantung mati. Manfaat rezeki lu kagak. Mintanya ya Allah berikan kami rezeki yang banyak namun berkah. Mau kaya, mau hidup berkah. Mau kaya apa mau berkah? Gak mau jadi orang kaya, gak mau. Lu pelin-pelan jadi manusia ya. Orang kaya banyak gak? Banyak yang hidup berkah. Alhamdulillah nih kita sampai sekarang hidup kita berkah. Corona gak ada yang pada bunuh diri kemarin lu. Betul. Rezekinya ditutup apa dikurangi? Ditutup apa dikurangi? Dikurangin. Ada gak yang melimpah? Ada. Pemerintah. Rezekinya lagi corona naik, orang vaksin dijualin. Betul kan? Ya, saya ngomong apa adanya lah. Lu udah pada vaksin belum? Udah? Selalu lah. Saat corona mah kita alhamdulillah sampai gini hari masih anteng. Rezeki datang aja. Banyak orang yang gila gara-gara rezeki. Begitu corona datang, ada yang kolep, ada yang bunuh diri, satu keluarga minum racun, mati sama-sama. Yang ngasih racun, lama matinya. Coba kita segini hari, alhamdulillah, walaupun keran kita ditutup, rezekinya sedikit aja. Gak banyak-banyak, sedikit. Saya mau tanya, susah gak lagi corona kemarin? Susah gak? Rezeki kurang? Saya mau tanya nih, sarapan berhenti gak waktu corona? Sarapan? Siang makan? Sore nyemil singkong, ubi, ngopi? Malam masih makan? Tengah malam nyemil indomie? Apaan yang kurang rezeki lu? Nah hidup itu udah makan mulu. Setiap orang ujiannya pas dengan porsinya dia masing-masing. Ujian seseorang gak akan pernah kelewat batas. Ujian Nabi luar biasa ibu bapak. Ujian Nabi, ya Allah, kalau kita bilang kita jadi Nabi nggak bakal kuat, makanya nggak turun di Cipondok. Nabi, ada di Timur Tengah. Kalau orang Cipondok namanya udah lain, bukan Muhammad lagi, udah namanya Asep. Saya mau tanya, senang nggak kita punya Rasulullah? Senang nggak? Bangga nggak kita punya Nabi Muhammad? Bangga.
Nabi Muhammad urusin kita dunia, urusin kita akhirat. Kita ngurus diri aja belum tentu sampai ke akhirat. Kita ngurus diri cuma urusan sampai liang lahat, susahnya setengah mati. Sholat 5 waktu ditinggalin, baca Quran kalau Ramadan itu juga minggu pertama. Udah lu jangan ketawa, lu mikir PA. Orang rata-rata kalau dinasihatin bang, hahe. Mikir, gua lagi ngomel ini. Orang Cipondong emang gak ada yang pada takut neraka apa? Lalu senyum ngomong takut senyum. Bu, Pak, neraka itu luar biasa. Jangan kita ngomongin neraka. Nabi SAW menceritakan siksaan api neraka. Siksaan ada di dalam neraka. Nabi lagi mau makan, dihidangkan makanan lezat. Tatkala Nabi ingin makan satu suap, turun ayat hal hataka hadithul. Coba bisa kebayang, berhenti Nabi makan. Yang kepikir siapa? Umat. Gak dipikir diri Nabi. Begitu amilatun nasibah, pingsan Nabi Muhammad SAW. Amalannya sia-sia, tidak akan dihitung oleh Allah. Kenapa? Salatnya percuma, baca Qurannya percuma, silaturahminya tidak dihitung pahala. Ada yang namanya kayu besar nih, yang sering makan hak orang nih, hati-hati nih. Ada kayu besar kayu itu berjeriji, dimasukkan ke dalam mulut sampai ke dalam usus, lalu diangkat kembali terus menerus sampai dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, makanya jangan suka makan hak orang. Rezeki kita sudah Allah atur, sampai mati pun sudah ketentuan Allah. Jangan dipaksakan untuk sebagaimana kita menjadi orang yang kaya, haram halal semuanya terabas aja. Makanya ibu bapak kalau anak sudah ada di pondok pesantren, alhamdulillah, handphone jangan dikirimin. Kenapa? Udah fokus yang namanya anak-anak. Kalau udah mondok, alhamdulillah. Anak sekarang, kalau dulu kita mah Pak, kalau kita main mobil-mobilan ya Pak, ingat nggak Pak? Mobil-mobilan dulu dari Jeruk Bali, ingat nggak? Itu jalan berapa meter juga udah oglek. Ya minimal dari dus gudang garam. Bannya ambil tutup sosro, lilit dah tuh melakbang. Bener nggak? Tinggal kita jalan, aduh keren sama punya teman-teman kita. Anak sekarang ada yang main begitu, ada? Yang takadal, galasin, cetok, dampu, ada? Lu gue ngeliat orang main karet aja udah nggak ada perempuan. Sekarang perempuan rata-rata joget-joget di TikTok. Mudah-mudahan yang punya aplikasi TikTok yang perempuannya joget-joget, mudah-mudahan abis ini handphonenya hilang. Perempuan punya harga diri ngapa sih? Masa paha ayam sama paha perempuan lebih mahal paha ayam? Paha ayam ada harganya, mahal paha lo kagak ada harganya. La ilaha illallah. Makanya bu, jangan pernah kasih handphone ke anak. Anak ini bisa jadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Coba ibu kalau ngelihat anak badung luar biasa, nggak bisa ngelihat genteng nganggur, ngelihat genteng main ambil batu, sambit genteng orang aja. Ada nggak yang begitu? Itu kalau diomelin apa? Ya Allah, tong, lo mah bandel banget. Anak siapa sih lu? Itu yang ditanya. Tapi kalau ini anak baik, akhlak, pinter, cerdas, yang ditanya, nah, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Yang ditanya bukan orang tuanya. Anak di dunia aja udah bikin susah. Anak aja di dunia itu adalah satu titipan dari Allah. Rezeki yang akan membawa kita masuk neraka atau surga tergantung bagaimana pendidikan orang tuanya. Kalau saya tadi bilang ngasih makan liatin YouTube, alasan biar anteng. Kalau kita gila dari dulu bu, kita sebagai orang tua mah gila buat anak, ridho mati-matian buat anak, betul nggak? Capek dikit, mau capek banyak, bodoh amat, yang penting anak saya mah senang. Saking gilanya kadang suka nggak tahu diri kita jadi orang tua. Kadang anak disediain sepeda, diputer-puter, diajak makan, isinya telur ceplok sama kecap. Sambil kejar-kejar anak, nak, sudah 2 putaran, sini nak, isi bensin dulu nak, isi bensin. Kan gue bingung, ini anak apa mesin 2 tak? Ini anak udah selesai, ada lagi macam-macam nih, ada lagi. Nah, sini nak, nih pesawat mau masuk gua nih nak, ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng?
Ini kegilaan orang tuh. Semuanya dia korbanin buat anak. Mau orang lihat nih orang gila. Nyanyiannya macam-macam. Nyanyian buat anak macam-macam. Apalagi kalau lagi mandi, ditaruh di bak anget-anget. Yang namanya anak-anak kalau kena air kan ciplak-ciplakan. Betul nggak? Bapak mau lihat apa anak mau ciplak-ciplakan? Itu ibu kerjaannya Pak PA. Jujur saya ngomong ala-ala aja lah. Orang tua perempuan paling banyak PA-nya. Saat anak lagi ciplak-ciplakan, saking senangnya lempar bebek-bebekan. Ada lagunya. Bebek mendidih pakai sabun. Tuh, nggak ada otak kan? Anak sendiri dibilang bebek. Lagi kita sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Orang tua PA. Ini udah sepakat. Profesor dokter udah mengatakan ini bebek mandi sabun di mana Cipondo. Selesai mandi ini anak, tempat tidur diperlaki, ditaruh di atasnya. Anak-anak lagi yang namanya pakein anduk, geli mungkin ngerasa makin bertingkah lagi, mulut terbuka, ya Allah sedep luar biasa. Bener nggak? Sambil diminyakin telon, sambil dibedakin, bapak ambilin baju, ambilin celana. Ini kegilaan yang hakiki. Ini gilanya luar biasa. Ada lagunya tapi saya sampai gini hari saya nggak tahu siapa penciptanya. Nani, Nina, Nani, Nina. Tunjuk siapa penciptanya? Ibu-ibu PA. Ibu ada lagunya kan? Ibu juga sering nyanyiin loh Pak. Ini ada lanjutannya nih. Nani, Nina, Nani, Nina. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang bedakin dia tanya anak siapa? Anak siapa? Ini namanya orang tua. Dek, tugas kita sebagai anak cuma bisa bikin mereka tersenyum, Dek. Kita sebagai santri-santri cuma harapan kepada Allah, Allah angkat derajat kedua orang tua kita. Jujur Bapak, jujur Ibu, saya bukan dari keluarga yang mampu. Saya dari keluarga yang betul-betul kalau masuk rumah saya tuh kita miring masuk ke dalam rumah saya. Saya tinggal di Petamburan. Wallahil azim, saya ngikut orang tua saya dagang pisang goreng. Saya ikut keliling kampung Petamburan. Saat saya masih kecil sampai gini hari, saya masih teringat saya pernah gelayutan di kaki mama saya. Saya teriak sama mama, cuman minta susu sama mama saya. Ma, minta susu sampai nangis. Mama bawa sambil, tar dulu ya nak, ini pisang goreng adanya di atas kepala. Ini pakai tampah adanya di atas kepala. Saya kalau ngomong ini benar-benar kayak diremes hati saya. Perjuangan orang tua, wallah, dia nggak kenal malu. Buat anak, ngehidupin anak, nggak kenal malu. Sampai orang ada lewat, dibilang sama mama, ini anak kenapa? Ini dari tadi pengen susu. Saya bilang nanti dikeluarin duit nih, tolong beliin susu sekarang. Coba, ini perasaan anak bagaimana? Tapi didikan orang tua, la ilaha illallah buat saya bukan main. 5:30 saya belum pakai koko, saya belum pakai kain, saya belum pakai peci, digebukin saya luar biasa. Demi Allah sampai kaki biru, betis, paha, diempos. Saya sampai pikiran nih emak kandung emak tiri sih. Tapi subhanallah memang didikan orang tua kita dulu begitu. Orang tua kita dulu mendidik begitu. Coba anak sekarang kalau diempos, digepuk, dilaporin orang tua. Demi Allah, banyak sekarang di mana tempat begitu. Ditegur dikit, dicubit, dipukul, dilaporin polisi, sampai emaknya itu 10 tahun penjara. Ini negeri udah gila betul-betul. Kenapa yang namanya orang tua ngedidik anak dengan kekerasan, segala pukul kaki, pukul tangan, dilaporin, visum, orang tua dimasukin ke dalam penjara? La ilaha illallah. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, jauhkan negeri kami dari pemimpin yang zalim. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kami mengharapkan ketenangan pada negeri kami, ya Rabbi.
Ya Allah, selesaikan bencana jika mereka adalah ulah daripada pemerintah-pemerintah kami ya Rabb. Kami rakyat hanya cuma bisa melihat dan menonton. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Dek, tolong jaga orang tua kalian, bahagiakan orang tua kalian. Jujur, nuntut ilmu itu capek. Nuntut ilmu itu nggak akan pernah senang, pasti ada ujiannya. Setiap orang yang menuntut ilmu nanti akan mendapatkan buah yang hasilnya indah dan lezat nanti di yaumil qiyamah. Harapan apa? Membawa ilmu yang bermanfaat sampai ke dalam surganya Allah. Dek, Habib cuma bisa coba kalian pejamkan mata. Saat kalian melintasi sirat, kalian menggenggam tangan kedua orang tua kalian. Jangan dijadikan kita ini sebagai anak fitnah dunia, fitnah akhirat yang dapat melemparkan kedua orang tua kita ke dalam neraka jahanam. Kita ini anak banyak egois, keinginannya banyak, belum tentu semuanya diturutin sama orang tua kita. Tapi orang tua kita tahu betul apa yang diinginkan oleh orang tua agar anak ini menjadi anak yang saleh salehah. Jujur, orang tua nggak pengen punya anak pinter, alim, bukan. Tujuan orang tua adalah menjadikan anak yang terdidik, akhlak, adab, dan menjadi anak yang saleh salehah. Insya. Makanya ibu kalau di rumah jangan pernah lupa Rabbi habli minas. Minta sama Allah. Kenapa? Doanya orang tua, bapak, ibu itu adalah ngedorong untuk anak menjadi anak-anak yang saleh. Dan yang kedua, Dek, santri-santriwati, hormati guru kalian. Hormati, angkat, taruh guru kalian di atas kepala kalian. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Kita nggak tahu siapa Tuhan kita. Angkat derajat guru-guru kita. Saya setiap ceramah dimanapun, saya selalu minta izin dari guru saya. Saya keluar dari Kabupaten Kuningan, saya bilang sama Habib Quraisy, Habib, Rifki hari ini, bulan ini dakwah di luar kota kurang lebih 2-3 minggu. Doakan Rifki Habib. Apa jawaban Habib? Barakallahu fiik. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu. Doa seorang guru membuat hati murid menjadi bangga. Ini adalah keinginan setiap santri. Ini adalah keinginan kalau seandainya santri cinta gurunya sudah biasa. Tapi kalau guru sudah cinta kepada murid, dunia akhirat kita bakal selamat. Jaga guru-guru kita. Ya, jaga guru-guru kita, angkat derajat tertinggi. Saya pernah jalan sama guru saya, lagi keliling-keliling pondok, Kiai Ustaz. Saya lagi keliling-keliling pondok. Kami juga punya pondok namanya Pondok Pesantren Asidku. Kita punya pondok pesantren Asidku, adanya di Cilimus, Desa Sampora, Kabupaten Kuningan. Kalau masuk ke Cirebon sebelah kiri itu terlihat tuh Pondok Pesantren Asidku. Saya lagi jalan-jalan sama guru saya, beliau sambil pakai tongkat, saya berdua. Rifki, lihat pondok ini seberapa luas, 2 hektar lebih habis. Berapa santri saat ini sudah ada santri 220, 620 habis. Di harapan saya tidak pernah meminta kepada Allah agar keluar dari pondok ini orang-orang yang alim. Anak-anak santri-santriwati saya orang yang pintar, yang cerdas, bukan. Tapi saya selalu di dalam doa saya berharap anak-anak saya keluar dari tempat ini menjadi anak yang saleh salehah. Kenapa? Orang yang alim belum tentu dia saleh. Tapi kalau orang yang saleh sudah pasti dia ditempel daripada ilmunya. Dan juga sama orang yang berakhlak sudah pasti menjalankan ilmunya. Orang yang berilmu belum tentu memiliki akhirat. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW sayang nggak sama umat? Ilmu semua diajarin nggak? Baik ilmu dunia, ilmu akhirat, mau batin, mau bahir, semua diajarin. Semua. Kenapa kita makan pakai tangan? Ada bakteri di ujung-ujung jari ini yang bisa menjadi manfaat untuk mencernakkan makanan lebih cepat. Paham? Kenapa kita dilarang makan dengan pakai logam? Kenapa? Karena logam itu akan menyangkut tatkala nasi atau kuahnya panas, nempel logamnya akan masuk ke dalam perut kita. Ini yang akan menyebabkan kanker. Bu, kalau lagi masak, Bu, woi,
Kalau air lagi ngegolak, lagi ngedidih, jangan tuang garam. Paham ya? Nanti kalau udah anget baru lepas garamnya. Jangan air lagi ngegolak, garam dituang. Kenapa? Ini akan menjadi satu material yang akan membuat kita stroke, gagal ginjal, darah tinggi. Ini diajarin oleh Nabi SAW. Lu mah mencemplung-cemplungin aja. Pantesan anak sekarang kalau ngapalnya agak blow on. Dikit-dikit Royco, dikit-dikit Masako. Itu ditinggalin dulu dah. Garam sama gula jadinya sama kok sama mereka. Ya, dan itu yang penting garam tolong jangan pernah air ngegolak. Paham ya? Insya Allah. Terus yang kedua, Bu. Sayang sama suami? Banget. Betul. Lu pede banget lu. Emang laki lu sayang juga sama lu? Pak, Bapak, woi, mana lakinya mana? Gue tiap kali ceramah yang gomelin perempuan, tapi yang paling banyak tetap aja perempuan. Pak, saya sama ibu. Kok mikir-mikir lu jawabnya? Di dalam rumah tangga diajarin nggak sama Nabi? Diajarin romantisme ada nggak dalam rumah tangga? Ada. Lu pernah romantis kagak? Ya, boro-boro hadir Pak. Udah suami ngojek, ojek online, tiap hari elus handphone dari pagi sampai sore. Begitu sampai rumah tetap aja handphone yang dielus, ambil handphonenya banting ibu. Jangan suaminya lu banting. Istri sekarang mah galak-galak. Bib, kalau suaminya marah, yang ngomong, yang aku ini halal buat kamu. Kalau dari pagi sampai sore kamu elus-elus handphone mulu, aku kapan? Aku cemburu sama handphone kamu. Handphone kamu selalu dibelai, aku jarang kau belai. Ngomong. Bapak juga pakai otak, ngapa Pak? Udah istri capek dari pagi sampai sore ngurusin anak, mandi, nyuci, ngepel. Ya Allah, udah masak bikinin bapak makan di luar. Sama wadon tahu mana? Bukan bapak-bapak sini, bukan. Konon. Aslinya mana Pak? Cipondo. Ibu bapak yang dirahmati Allah, rumah tangga pun diajarin sama Nabi. Ya, senyum. Bu, mau masuk surga. Amaliyah ringan tapi berat pahalanya. Senyum. Coba senyum. Itu kan lu kalau senyum pada cakep-cakep banget itu. Coba sama laki lu senyum. Pernah disenyumin Pak? Kalau dikasih duit ya, jadi ada kasih, itu langsung gitu. Nih jajal nih, nih sore ini, siang nih makan. Mungkin ada makan kali di sini nggak ada? Ada nggak? Jamang makan. Enak banget tuh. Udah datang gratis, terus makan, pulang begal. Ntar sore ngopi nih, ibu bikinin kopi campur sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, bawanya sambil goyang. Tangannya kan ngaduk gula. Lu sudon aja dulu. Emang gimana lu bawa kopi berarakan sambil goyang PA? Lu bawa juga pasti pelan-pelan lu Bang. Ngadi-ngadi bapak mah itu urusan ntar malam. Baca sholawat sambil ya. Nih kopinya nih yang sambil sini. Ntar malam sediain nasi lauk. Nah ya mau makan yang mana? Sambil sendokin sambil senyum. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha tidak akan memulai sesuatu kecuali Nabi lebih dulu. Tidak akan memulai sesuatu kecuali Nabi lebih. Beda nggak sama bini kita Pak? Saya mau tanya sama ibu, yang ke pasar siapa? Bini. Yang masak? Yang garas? Mana ada laki? Laki kita mah dikasihnya cuma sisaan doang Bapak. Istri sekarang kalau lagi makan, pas kita lagi lewat, dia lagi angkat kaki, Bapak ayo sini makan Pak. Ini sambil mulut mandi penuh-penuhnya. Bu,
akhlak dalam rumah tangga dong. Kalau udah masakan selesai, tunggu suami pulang. Bib kalau kerja, ya lu jangan tungguin. Lu makan aja. Kalau suami lagi ada di rumah, panggil, yang makan bareng nggak? Saat udah datang, piring dikeluarin, di nasinya dikasihin, lauknya dideketin. Suami udah mulai makan, izin, yang aku boleh makan nggak? Suami bilang, kadang suka ngeledek, ntar dulu. Kadang suka begitu, bapak ngeledek, boleh pak. Ntar dulu, tunggu saya habis. Itu sunnah, lu jangan slogan aja. Bapak tahan seorang istri makan, tahan, nggak apa-apa pak, sunnah. Saat Siti Aisyah bawa makanan dikasih ke Nabi, Nabi disuruh cobain ya Rasulullah, dicobain. Enak, ya Rasulullah boleh nggak aku makan bareng-bareng? Jangan, nanti aja. Pernah nggak Nabi lakuin itu? Pernah, jangan, ntar dulu. Begitu dimakan selesainya udah, begitu selesai sisa 1 sendok, nah disuapin sama Nabi. Nih, asinnya setengah mati. Itu muka Siti Aisyah berubah. Rasulullah senyum. Kenapa? Rasulullah gak akan pernah membuat kecewa seorang istri. Lu begitu gak pak lu? Lu baru apa yakin amat lu? Kawin lagi lu. Jangan gitu pak. Tahan, nyenengin dulu istrinya. Wah Habib kalau dimakanin terus bisa moncor Habib. Senengin, minum, minta. Ya, tolong ambilin saya minum. Kasih kesempatan dia masuk surga bapak. Jangan bapak jalan sendiri, ambil air sendiri. Pak, yang namanya istri itu pakaian kita pak. Gunain semaksimal mungkin. Bapak mau gulingin, bapak mau tengkurepin, mau digelindingin, mau dikecapin, terserah bapak. Lu mah nerima aja orang gini mah. Nggak boleh kata apa-apa. Don't say anything. Ngerti nggak lu? Sama aku juga. Pak, kasih kesempatan dia Nabi. Nabi minta minum sama Siti Aisyah. Ya Aisyah, ambilkan aku minum. Dapat keluar air minum, dikasih sama si Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Aisyah, engkau dulu, lebih minum dulu. Diminum. Engkau dulu ya Rasulullah. Minum seteguk. Lagi 2 teguk. Minum lagi 3 teguk. Selesai diambil sama Nabi, gelasnya diputar-putar. Siti Aisyah was-was. Ya Allah, neraka. Soalnya kalau Nabi berubah, Nabi sakit hatinya, neraka tempat Siti Aisyah. Takut Siti Aisyah. Dilihat, ya Rasulullah, mau diganti aja gelasnya. Ya udah jangan dipakai lagi gelasnya deh. Engkau jijik. Enggak ya Aisyah. Lalu apa yang kau sedang pandangi ya Rasulullah? Aku sedang ingin melihat di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Romantisnya Nabi udah diajarin bapak. Lu nggak ada romantis acan. Ganti. Saya cuma mau bisa sampaikan ini ilmunya di dalam kehidupan. Ada Nabi, antar ibadah ada, rumah tangga ada, romantisme ada, cara ngedidik anak ada. Pokoknya udah lengkap, paket komplit Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir dari saya. Belum. Dohor lu. Hah? Belum. Tuh, Cai bilang di sini doa. Hah? Nunggunya lama. Ya artis emang ditungguin. Nah, memang kagak tahu apa. Emang lu gak pernah lihat gua. Emang lu gak pernah kelihatan dari tinggi apa? Ya mana dikit gua apa sih? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ini terus ini. Ini acara maulid kan? Tadi yang udah saya cerita semuanya nih, yang saya kasih ilmu udah paham semua? Insya. Ya udah kalau udah paham saya tutup sama doa deh. Udah paham belum? Dari tadi gua ngomong sejam gak paham. Harus setengah jam. Udah luar biasa, budeknya berjamaah. Harus setengah jam, Bib. Sekarang kita ambil keberkahan maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maulid Nabi itu berkah.
Maulid Nabi itu penuh ampunan. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain beliau mengatakan, jika kalian ingin mencari tempat bertaubat, maka carilah majlis maulid yang dimana tempat taubat kalian pasti akan diterima oleh Allah. Jika kalian ingin menggapai hidayah, datanglah ke majlis maulid, maka majlis maulid itulah yang akan mensiram kalian dengan hidayah serta taufik dan rahmah. Amin ya Rabbal. Kadang juga suka ada orang yang gak suka sama maulid. Ada gak? Ada gak? Dia sebenarnya bukan gak suka sama maulid, bukan, dia tidak tahu nikmatnya duduk di dalam majlis maulid. Dia ini gak tahu apa ilmunya tentang maulid. Saya pernah berdebat di Kabupaten Kuningan, ada beberapa ormas macam-macam lah, yang inilah yang itu, saya nggak sebut namanya. Saya pernah diundang untuk debat sama-sama dengan mereka. Saya bilang, Kiai, kalau ini perdebatan antar umat yang beragama sama, lalu kita menjadi bertolak belakang, itu jadi satu musibah, lebih baik hentikan. Oh enggak Habib, kita akan membuka wawasan. Baik, kalau membuka wawasan, yuk sama-sama kita kaji. Saya ditanyakan, Habib, kenapa sih setiap orang diwajibkan untuk bersolawat? Solawat itu doa, berarti Nabi Muhammad membutuhkan doa, dan Nabi Muhammad tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sadis pertanyaannya. Saya jawab, Bapak, di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, seorang hamba umat yang bersalawat itu betul berupa doa. Setiap doa yang disampaikan kepada Allah berupa salawat akan dikembalikan kepada hamba tersebut agar Allah angkat derajatnya. Orang yang bersalawat 1 kali akan dibalas 10 kali. Hadis sahih enggak tuh? Lalu dia tanya lagi, Habib, lalu memang Nabi Muhammad wajib dimuliakan, wajib diagungkan. Buat mereka yang cinta wajib, buat mereka yang menganggap Nabi biasa aja, ya nggak usah. Saya bilang, ya udah kalau gitu buat apa ada perayaan Maulid? Isinya cuma mengagungkan dan memuliakan Nabi, bahkan di situ bisa mentuhankan Nabi Muhammad SAW. Saya bilang lagi, Bapak, ini belum pakai dalil, ini belum. Ini masih argumen betul-betul. Yang namanya pembacaan rawi, di dalamnya ada ayat suci Al-Quran. Di dalam pembacaan rawi, kita dikenalkan bahwa Allah telah memuliakan dan mengagungkan Nabi. Kami tidak mentuhankan. Ya udah dong, kalau Nabi sudah dimuliakan Allah, kalau Nabi sudah diagungkan Allah, buat apa setiap hamba ikut memuliakan dan mengagungkan Nabi? Saya jawab, laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Akhlak Nabi baik gak? Wajib gak kita ikuti? Saat Nabi berakhlak, Allah cinta gak sama Nabi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saat Nabi menebar kasih sayang, Allah sayang gak sama Nabi? Saat kita mengikuti Nabi, saat kita memuliakan Nabi, kita menghargai, kita memberikan kasih sayang bagi seluruh umat Nabi, kira-kira kita dipandang gak sama Allah? Dipandang gak kita sama Allah? Karena kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi, karena kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Coba contohkan satu dalil aja untuk merayakan Maulid. Saya jawab, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku titipkan kepadamu. Beritahu mereka dengan kabar gembira, mereka lakukan, sampaikan kepada umatmu. Ini Allah yang perintahin. Kita disuruh dengerin, kita suruh nyimak, kita mesti paham. Oh, itu anugerah rahmat, bukan tentang Nabi. Lah, tadi kan saya sudah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatnya Allah siapa berarti? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berarti anugerah rahmatnya yang dari Allah berikan dan kita wajib bergembira, yaitu Nabiuna Muhammad. Ada di dalam satu rawi Ad-Diba, salah satu pasal dijelaskan, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahli al-ardi was sama' bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wa sir al-maknun alladhi qablaha al-wujud al-ashya' wa ibda'il ardi was sama'. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira. Contoh, Bapak Kiai bilang sama semuanya, wahai semua dewan guru, wali-wali santri-santriwati, maka di hari ini diwajibkan gembira. Kira-kira kita gembira nggak? Senang nggak? Yang tahu nggak kita disuruh gembira karena apa? Ada yang tahu? Enggak. Ada yang berani nanya? Enggak berani. Kenapa? Orang disuruh kiai, apa yang disampaikan insya Allah benar. Apa yang disampaikan insya Allah pasti akan ada keuntungan buat kita. Yang tahu kegembiraannya siapa? Kiai sendiri. Begitupun Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk bergembira, sampaikan langit dan bumi, seluruh penghuni langit dan bumi. Berarti yang tahu kegembiraan siapa? Yang merayakan maulid pertama kali siapa? Allah yang merayakan maulid, kesusun kepanitiaannya. Kita panitia maulid siapa sih? Ya Allah, lu rata-rata kan peset. Di sini diajarin nggak perayaan maulid, kita diajarin disusun kepanitiaan. Allah lebih dulu. Siapa ketua panitianya? Malaikat Jibril. Disuruh susun kepanitiaan 4 bidadari seksi-seksinya untuk menyambut dari bidannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu zaman Nabi lahir bukan orang Cipondoh panitianya. Nabi turunin malaikat Jibril. Kita dengar betul nih dari rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa yang dipanggil pertama kali hati? Karena perayaan maulid wajib diyakini dengan iman, bukan dengan akal. Kalau akal mah kita nggak bakal nyampe. Mana ada satu hari langit diem, hening, nggak ada yang namanya angin, nggak ada suara berisik apapun. Bukan nggak ada angin, malaikat disuruh turun ke bumi, angin aja nggak bisa lewat saking penuhnya bumi. Dengan puluhan juta bahkan miliaran malaikat disuruh turun oleh Allah. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Harus masuk. Kenapa? Karena iman. Paham sini? Paham? Yang namanya iman enggak boleh kalah dengan yang namanya akal enggak boleh ngerubah Paham ya? Saya mau tanya, kita sholat nggak sehari berapa kali kita sholat? 5 waktu. Kita sholat, Allah bertambah nggak kewibawaannya? Hah? Tetap, karena Allah maha berwibawa. Kita nggak sholat, Allah turun nggak wibawanya? Karena Allah maha besar. Tapi tatkala Nabi dilahirkan, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatan. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, tatkala Nabi dilahirkan ke dunia, tiang-tiang arasnya Allah berguncang. Ditanya sama Allah, hei tiang aras, apa yang membuatmu berguncang? Apa katanya? Aku gembira ya Allah. Gembira arasnya Allah. Lalu apa? Bertambahlah kursi, kedudukan, singgasana Allah, bertambah kewibawaannya saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mbak, kita mau cari Nabi di mana lagi yang begini? Dia bilang lagi sama saya pas lagi di debat. Oh, Habib salah. Oh, saya salah. Maafin kalau saya salah. Yang namanya juga debat. Kita punya dalil, kalian juga harus punya dalil. Bib, Nabi kan manusia biasa. Oh, kan ada di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya bilang terusin, jangan cuma sampai di situ. Terusin ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Yang enggak akan dapat kepada manusia macam kita. Enggak bakal dapat. Jangan cuma sepenggal tahu ayatnya dong. Jangan bikin pembodohan kepada hamba-hamba Allah.
akan datang seorang Rasul dan Nabi dari golongan kalian wahai manusia. Betul. Namun memiliki kasih sayang yang besar. Beban umatnya dipikul sama nabinya. Kita pikul beban sendiri udah gak sanggup. Tapi Nabi pikul beban kita. Nabi jaga kita. Jaga dunia, jaga sampai di akhirat. Loh, Nabi kan manusia, sama sama kita. Enggak bakal sama kalau kita samanya sama kebo. Jujur Pak Bu, kita samanya sama kebo sama Nabi, kita enggak bakal sama. Nabi punya waktu 24 jam, kita punya waktu berapa jam? Berapa? 24? Sama dong, ya sama. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai bagi-bagi, makan, tidur, ngobrol, silaturahmi, ziarah. Ini Nabi 1 jam dibagi-bagi, dan sepakat para alim ulama 1 jam tersebut masih terhitung ibadah kepada Allah. 24 jam Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Betul apa enggak? Bib, enggak, saya khusyuk, saya sholat. Oh sholat, sama, kita semua sholat. Khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Lihat sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Umar, khusyuk enggak sholat? Sayyidina Ali, khusyuk enggak sholat? Dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Begitu ditusuk, enggak tahu kapan datangnya. Selesai doa, amin, waladhdallin, amin, selesai. Baru nanya, ini pedang kapan sampainya? Kita jangan pedang, nyamuk gigit repot luar biasa menggaruk. Betul kagak? Beda nggak kita sama Nabi? Beda sama santrinya Nabi aja udah beda kita. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad sama manusia ini sama kayak kita, pantas atau enggak? Kurang ajar atau enggak? Yang kedua, Nabi memiliki keberkahan. Saya jawab begitu, dia tanya, mana berkahnya Nabi? Satu riwayat Khalid ibn al-Walid, saat beliau peperangan, imamahnya terjatuh, dikejar imamahnya, pedangnya dilempar, dikejar imamahnya. Ada apa dengan imamahnya? Dia nggak sadar dirinya pasti akan mati. Dia tidak membawa senjata untuk melawan musuh-musuhnya. Dia hanya pasrah bagaimana caranya imamah ada di dalam genggamannya. Saat sampai imamah di tangannya, imamah sebelum dipakai dibuka daripada sela-sela imamahnya, diambil, ada 3 helai rambut Nabi Muhammad SAW. Gak ada sejarah Khalid ibn al-Walid, seorang Saifullah, pedangnya Allah, kalah di dalam peperangan selama dia menjadi panglima di dalam peperangan. Gak ada. Khalid ibn al-Walid matinya dalam keadaan apa? Di atas ranjang, tidur. Khalid ibn al-Walid seorang pedangnya Allah, kok matinya dalam di atas keadaan di tempat tidur? Lalai dong. Salah. Allah menjaga kemuliaan Saifullah. Jika di dalam peperangan Khalid ibn al-Walid terbunuh, maka orang kafir akan mengatakan, lihat, pedang Allah telah patah. Allah tidak akan pernah dihinakan, tapi Allah berikan kehormatan. Khalid ibn al-Walid dalam keadaan tenang dan damai kembali kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya sesuatu yang sudah berdekatan dengan Nabi, berkah hidupnya. Berkah apa enggak? Ini kita datang maulid begini, berkah enggak? Pulang makan enggak? Coba lu masak nggak di rumah? Kapan? Ntar sore, Bib. Ntar tadi pagi, ya ada sih Bib masakan, ya lalapan doang habis kita potekin. Coba kita lihat, alhamdulillah ada berkahnya, ada. Kalau Nabi disamain sama kita, dari mana ujungnya bisa sama? Kagak ada. Nih satu lagi nih, ada. Satu riwayat Nabi kalau pipis, ini sahih Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menjelaskan tentang masalah ini. Ini saya cerita ini digoreng di Malaysia, digoreng di Singapura, digoreng di Brunei. Saat saya lagi digoreng, saya sampaikan videonya, saya bilang kepada mereka, para ustadz, tolong pakai pikiran. Jangan hanya jawabannya dia di dalam komen saya, baru dengar cerita ini. Makanya lu ngaji lu jangan di YouTube, masuk ke Darul Quran, ntar diajarin. Betul nggak? Ini lu ngajinya di YouTube, terus lu dengar kisah gue yang gue ceritain tentang Ummu Yusuf. Satu riwayat, Nabi setiap malam itu kalau mau tidur pipis. Makanya ini pendidikan dibuat orang tua, jangan bilang, nah jangan tidur dulu, pipis dulu, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, baru naik. Jangan, sebutin, ikutin Nabi. Pipis dulu nak, keluarin dulu nak, ambil wudhunya nak, naik ke atas tempat tidur. Jangan cuma sekedar nak cuci tangan, cuci kaki, pipis dulu, jangan. Kasih tahu bahwa itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan itu taruh di bawah sepejan.
Bejananya ditaruh di bawah tempat tidur. Biasanya Nabi besok pagi keluar dibuang. Karena yang tahu cara ngebuang cuma Nabi. Satu waktu Nabi nggak buang dulu. Nabi selesai dakwah, sholat duha selesai, balik Nabi. Ngelihat ada bejana, nggak ada di bawah tempat tidurnya. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Aku belum buang, tapi kau udah nggak ada. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, ayo Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah, man. Diambil di dapur, dikeluarin. Dilihat sama Nabi, kosong, isinya nggak ada. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, di kemana isinya? Aku buang ya Rasulullah. Buangnya kemana? Kesini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Lu mau namain pipis sama Nabi? Hah? Bu, tadi lo bilang sayang banget sama laki lo kan? Ya kan? Pernah lo minum pipis laki lo? Nabi pipisnya obat. Mau letaknya sama kita di mana? Nabi kalau buang air, betul Nabi manusia, karena kita diajarin cara buang air Nabi dalam keadaan jongkok, betul? Karena Nabi juga manusia, mengeluarkan kotoran. Kopi kotoran Nabi begitu keluar, bumi terbuka, dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Siapa? Lele aja ngepet. Lele kata doyan. Jadi sama nggak kita sama Nabi? Nggak bakal bisa sama. Dari manapun, dari diukur nggak ada, nggak bisa sama. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas telah Engkau menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Allah. Buang keegoisan, buang kesombongan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan hari ini, siang ini, taubat kita diterima sama Allah. Taubat terakhir dalam kehidupan kita di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Walillahi asma'ul husna fad'u biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dari segala bentuk kelalaian kami di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, betapa mulianya nama-Mu ya Allah, betapa agungnya nama-Mu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi dapat menyebut nama-Mu ya Allah. Susah payah kami menyebut nama-Mu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Bukankah murka-Mu tidak seberapa besar dengan rahmat? Bukankah kasih sayang-Mu jauh lebih besar daripada murka-Mu ya Allah? Pandang hati kami ya Allah. Bosan kami bermaksiat
ampuni segala dosa kami ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni dosa kami ya Rabb. Jika dengan banyaknya dosa kami kembali kepadamu, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, jadikan siang ini siang taubat terakhir kami di hadapan-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-saleh yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Berkahi kehidupan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan mereka dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Walaupun kebahagiaan yang kami berikan kepada kedua orang tua kami sadar tidak dapat membalas kebaikan dan pengorbanan ibunda kami kepada kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni mereka ya Allah. Maafkan atas kelalaian mereka ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap ayah dan ibunda kami. Kepada ayahanda kami tidak pernah dapat menghargai jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami, ampuni dosa kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan saat kala kami dilahirkan ke dunia ini. Wahai Rabbi, jika harus memilih dirinya yang mati saat kami dilahirkan atau kami yang mati, pastikan ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan mereka hidup di dunia ini dengan penuh kesenangan. Ya Allah, tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ibunda kami, dan tidak jarang kami menghina ibunda kami. Bahkan kami tidak, dengan seringnya kami menganggap ibunda kami adalah babu, budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapan. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kedua orang tua kami dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, sebagaimana engkau kumpulkan kami bersama keluarga